Wabarakatuh. Saya sebagai Seknur Hidayat di sini berlaku dan bertindak atas nama Dewan Pimpinan Pengurus Harian SPP Kabupaten Pangandaran menyampaikan bahwa kondisi SPP ada ketersinggungan terkait munculnya kembali permohonan yang diusulkan oleh Agus Teguh sebagai direktur atau entah siapa yang mengatasnamakan PT Chicken Track, sehingga ini berakibat dan berdampak kepada konstelasi di masyarakat dan menimbulkan keresahan. Sehingga setelah saya menelusuri dengan beberapa pimpinan WPL ke masyarakat, sampai saya turun ke kepala desa Polsek, pernyataan dari kepala desa seolah ada sedikit tekanan mental ataupun kepusingan karena kepala desa didatangi dan beberapa kali pertemuan, sampai ada di telepon juga sama Asda 1 bilang seperti itu, untuk segera kepala desa menandatangani permohonan HGU dan HGB yang diperuntukkan untuk PT Chicken Track. Informasi itu berkembang sampai ke saya dan ke masyarakat menjadi polemik karena ketakutan bahwa HGB itu dimohon oleh PT Chicken Track berulang kali. Sehingga saya selaku SPP mengambil sikap, kalaupun itu benar terjadi, maka SPP tidak akan diam dan akan mempertahankan apa yang menjadi hak untuk rakyat, karena itu sudah lebih dari 27 tahun masyarakat menggarap di tanah X HGU PT Chicken Track, karena Chicken Track itu habis tahun 97. Maka dan perusahaan tersebut sudah terlantar sejak tahun 96, masyarakat menggarap di situ dan dimohonkan sampai ke BPN, sampai ke Kementerian APR BPN, dan menyatakan bahwa tanah tersebut tahun 2014 menjadi kawasan tanah objek terlantar dan harus menjadikan objek redistribusi tahun 2018. Karena tidak dilakukan dan tidak terjadi redistribusi karena pergejolakan kondisi nasional dan sampai ke daerah, akhirnya dipending dulu kondisi itu. Sehingga sampai saat ini pemerintahan daerah yang saya dengar ada berkomunikasi dengan kepala desa, sehingga saya merasa tersinggung sebagai pengurus harian SPP. Masyarakat menjadi resah karena penggarap kurang lebih ada 200 orang penggarap dan sudah menjadi hunian tetap dan menjadi garapan sawah. Apabila itu dimohon oleh perusahaan, sehingga ini akan menghilangkan ekonomi rakyat dan akan menjadi polemik untuk kehidupan sosial di masyarakat, karena masyarakat sudah menjadi hunian tetap, sudah menjadi kawasan persawahan dan menjadi perkebunan rakyat. Dari dulunya tahun 95 itu perkebunan karet dan sekarang sudah berubah menjadi pohon kelapa dan perkebunan sawah dan rumah oleh masyarakat sendiri. Maka apabila ini terjadi oleh oknum pemerintah atau Asda 1 yang menekan kepala desa, kalau itu terjadi, maka SPP tidak akan diam, menyatakan sampai detik sampai saat ini kita akan menunjuk rasa kepada kantor Badan Pertanahan di tingkat kabupaten untuk menyampaikan bahwa status tanah PT Chicken Track itu adalah tanah yang berstatus sengketa. Kalau tidak clear and clean, memperpanjang secara sepihak bahwa itu indikasi tindak pidana kejahatan, tindak pidana korupsi karena merugikan aset dan tanah negara oleh pihak oknum pemerintah daerah. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Menyambung saja, saya Arif Budiman sebagai Dewan Suro SPP di Kabupaten Pangandaran. Pertama adalah setelah beredarnya isu atau keramaian Chicken Track ini, tentu saja tadi Dewan Pelaksana Harian beserta saya, Dewan Suro, melakukan rapat dulu koordinasi dengan seluruh pimpinan SPP di Kabupaten Pangandaran dan menyepakati kita untuk yang intinya adalah jangan sampai urusan pertanahan di Pangandaran ini berkembang, beredar, apalagi menjadi tumbuhnya mafia tanah di Kabupaten Pangandaran. Ini ada indikasi mafia tanah terutama yang mempermainkan Chicken Track, sehingga kita SPP akan bersikeras untuk membongkar siapa sebenarnya aktor intelektual permainan di Chicken Track ini. Karena Chicken Track ini bergejolak dari dulu lah, sudah lama gitu.
Sampai hari ini masih terus saja bergejolak. Yang paling terpenting juga hari ini di Kabupaten Pangandaran ini sudah ada tim terpadu penyelesaian sengketa tanah, dan memang tim terpadu ini belum disosialisasikan secara masif, dan tentu saja momentum di Cikencreng ini saatnya untuk tim terpadu segera bergerak untuk menyelesaikan semua kekisruhan atau semua kasus-kasus tanah di Kabupaten Pangandaran. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya sebagai penasihat, silakan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ditugasi sebagai Dewan Penasehat SPP Kabupaten Pangandaran menyikapi keresahan masyarakat yang terjadi di Cikencreng hari ini dengan hadirnya beberapa oknum yang atasnamakan PT Cikencreng, tetapi dengan pola melakukan penekanan, melakukan intimidasi. Tentunya itu sesuatu yang sangat kami sayangkan dan kami merasa prihatin, karena seharusnya pemerintah daerah melindungi keberadaan masyarakat, pencaharian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu satu. Yang kedua, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran bulan September yang lalu sudah menandatangani SK tim terpadu penanganan masalah lahan dan tanah terlantar. Tentunya sejak SK itu ditandatangani, kalaupun hari ini